Shalom, semangat pagi teman-teman PPGT Jemaat Satria Kasih. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Teman-teman yang terkasih, saat ini kita sedang berada dalam kecemasan dan kesulitan beraktivitas akibat dari penyebaran pandemi COVID-19. Sebagai bentuk upaya kita dalam pencegahan pandemi ini, kita tetap di rumah aja. Walaupun di rumah aja, kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita, nyata melalui berkat dan pernyataannya yang telah menyertai kita sepanjang minggu ini, dan bahkan hari ini Tuhan senantiasa melindungi kita. Untuk itu, mulai ibadah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, kami puji dengan riang. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam anak-anakku PPGT Jemaat Satria Kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini di tengah pandemi virus corona, kita masih disempatkan untuk melakukan ibadah walaupun secara pribadi di rumah. Ada yang melaksanakan secara manual dengan mengikuti liturgi yang dibagikan dari gereja. Ada juga yang melakukan secara live streaming setiap hari Minggu dari gereja. Dan untuk PPGT Jemaat Satria Kasih masih menjadwalkan ibadah setiap hari Sabtu malam. Dan pada malam hari ini kita akan melaksanakan ibadah walaupun hanya dari rumah untuk melandasi pembacaan firman pada malam hari ini yang saya ambil dari Mazmur 91 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-16. Tetapi sebelumnya itu, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, pada malam hari ini, kami anak-anak-Mu PPGT di Jemaat Satria Kasih, walaupun ibadah kami laksanakan dari rumah, tetapi ini tidak akan mengurangi persekutuan kami bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami. Tuhan masih memberikan kehidupan buat kami walaupun di tengah-tengah pandemi virus corona yang terjadi saat ini. Untuk melandasi ungkapan syukur kami, ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan membaca serta merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Olehnya itu ya Tuhan, tuntun kami, sertai kami, agar firman kebenaran-Mu yang kami akan baca, dengarkan,
serta kami akan renungkan pada malam hari ini, itu akan menjadi penguatan buat kami di dalam menghadapi virus corona yang saat ini menjangkit di beberapa bahkan seluruh dunia. Olehnya itu ya Tuhan, Roh Kudus akan menyertai kami, menuntun kami agar firman kebenaran-Mu itu dapat kami pahami sebagai landasan untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Sempurnakan doa kami ini ya Tuhan, ampuni salah dosa kami di dalam Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Mazmur 91 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Firman ini diberi judul dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tanganmu, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namamu. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Saudara-saudara, anak-anakku PPGT Jemaat Satria Kasih, pada malam hari ini saya akan memberikan tema atas renungan kita, Allah tempat perlindungan yang teguh untuk segala keadaan. Sesungguhnya wabah penyakit itu sudah ada sejak dahulu kala, bahkan sebelum Masehi. Walaupun namanya penyakit macam-macam, berbeda-beda, tetapi sama-sama dapat mematikan.
Mazmur berkata agar kita tidak perlu takut akan hal itu. Itu yang kita baca dari dalam bacaan kita tadi, Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Merebaknya wabah virus corona saat ini di seluruh dunia telah menghadirkan kecemasan dan ketakutan. Ketika sejumlah pasien corona di Indonesia bahkan di kota Makassar semakin meningkat secara cukup tajam dalam beberapa minggu terakhir, masyarakat Indonesia tidak lagi bisa menganggap sepi ancaman pandemi ini. Semua orang, termasuk orang-orang Kristen, berusaha untuk menyikapi situasi ini sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Setiap orang, termasuk orang Kristen, sebagian mengalami ketakutan yang berlebihan, sebagian yang lain tampak tenang. Kelompok yang terakhir ini meyakini bahwa wabah dan tulah tidak akan menimpa orang yang beriman. Banyak ayat dimunculkan sebagai dukungan. Salah satunya adalah Mazmur 91 yang kita baca pada malam hari ini. Sehubungan dengan kasus virus corona, Mazmur ini menjanjikan bahwa penyakit sampar dan menular tidak akan menakutkan bagi orang yang beriman. Walaupun ribuan orang akan rebah, tidak akan menonton saja. Benarkah Mazmur ini menjanjikan perlindungan mutlak dari bahaya? Benarkah orang Kristen tidak mungkin tertular suatu wabah? Penyelidikan yang diteliti menunjukkan bahwa teks ini tidak boleh ditafsirkan seolah-olah peristiwa buruk sama sekali tidak akan menimpa orang percaya, termasuk saya dan Anda selaku pemuda-pemudi di Jemaat Satria Kasih. Saudara-saudara dikasih Tuhan, jika benar demikian, semua janji dalam Mazmur ini hanya berlaku secara umum bagi umat Allah. Keadaan spesifik masing-masing orang mungkin akan berbeda. Allah mungkin memiliki rencana tertentu bagi individu tertentu. Walaupun demikian, Mazmur ini secara umum bisa dijadikan penghiburan di tengah ketakutan mewabahnya virus corona saat ini. Mazmur 91 ini tidak dapat diterapkan secara mutlak dalam konteks persebaran virus corona. Tidak ada tanda-tanda bahwa wabah ini merupakan hukuman Allah bagi orang fasik, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Siapa saja bisa terpapar beberapa pasien virus corona, di antaranya adalah orang-orang Kristen. Kita tidak akan kaget ketika melihat seorang yang sungguh-sungguh beriman ternyata terkena suatu wabah atau bencana. Janji-janji di Mazmur 91 ini memang berlaku secara umum. Tuhan pasti memiliki rencana yang lebih baik bagi orang tersebut. Bagi Yesus Kristus yang terpenting bukan perlindungan bagi diri sendiri, melainkan penggenapan rencana Allah. Untuk apa memperoleh perlindungan tetapi gagal memenuhi panggilan Allah? Bukankah perlindungan dari Allah seharusnya ditujukan untuk penggenapan rencananya? Jika Allah memandang bahwa kematian seseorang lebih memuliakan dia, untuk apa dia memberikan kelepasan dari kematian? Namun jika kelepasan memang lebih bermanfaat bagi penggenapan rencananya, Allah pasti akan campur tangan. Intinya, baik hidup maupun mati, semua untuk kepentingan Allah. Mana saja yang lebih memuliakan Tuhan, itu yang kita jadikan pilihan.
Anak-anakku yang terkasih, PPGT Jemaat Satria Kasih, pemahaman di atas juga menghindarkan kita dari gaya hidup yang sembrono. Semua upaya untuk menghindarkan diri dari pandemi virus corona harus dilakukan. Anggota PPGT Jemaat Satria Kasih diharapkan tetap mempraktekkan pola hidup bersih dan sehat, serta secara aktif dan konsisten menerapkan berbagai tindakan pencegahan penularan virus corona tersebut sesuai dengan pedoman yang telah disampaikan oleh pemerintah, yang pada prinsipnya adalah kebijakan tentang menjaga jarak fisik atau physical distancing, bekerja dari rumah, belajar dari rumah melalui pembelajaran daring, dan beribadah di rumah baik secara konvensional maupun secara live streaming. Kalau keluar rumah, memakai masker, sering mencuci tangan dengan benar, menjaga pola makan yang sehat, beristirahat dengan cukup, tidak stres, rajin berolahraga, dan menghindari kerumunan orang. Kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menjadi penyebar atau perantara virus corona tersebut. Saudara-saudara kekasih Tuhan, selain itu sebagai pemuda Jemaat Satria Kasih yang baik, apa yang harus kita lakukan? Tentunya jangan sampai ikut memperburuk keadaan. Sebagai generasi milenial yang dalam artian kita lahir dalam kemajuan teknologi, dan tentunya kita sudah paham dengan manfaat teknologi itu sendiri, mari sama-sama membantu pemerintah dalam menangani serangan virus corona ini melalui bidang kita. Beberapa langkah positif yang dapat kita kontribusikan untuk penanganan virus corona, yaitu penyebaran informasi palsu. Banyaknya informasi hoax yang beredar di sosial media seputar virus corona semakin tak terbendung. Banyaknya grup-grup WhatsApp membuat orang yang tidak mengetahui kebenaran sebuah informasi yang beredar gampang untuk mempercayai dan bahkan ikut merespon di grup WhatsApp tersebut. Saudara-saudara dikasih Tuhan, tidak sedikit yang ikut menyebarkan informasi ini adalah mahasiswa atau pemuda-pemudi gereja yang bisa sebenarnya sudah tergolong kaum cendekiawan. Banyaknya informasi hoax yang beredar akan membuat masyarakat semakin panik dan tidak tenang, sehingga pemerintah akan sangat kesulitan dalam proses penanganan virus corona tersebut. Untuk itu, kita sebagai generasi anti hoax harus turut serta secara proaktif dalam menyaring informasi yang beredar, kemudian menyebarkan informasi yang sudah valid dan dari sumber yang terpercaya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, pandemi virus corona memaksa masyarakat dunia mendefinisikan makna hidup, tujuan pembelajaran dan hakikat kemanusiaan. Jika selama ini manusia dipaksa hidup dalam situasi serba cepat, pekerjaan tanpa henti, dan kejar target pertumbuhan ekonomi dalam sistem kompetisi, namun bersebaran virus corona yang menjadi krisis besar manusia modern saat ini memaksa kita untuk sejenak bernapas, berhenti dari pusaran sistem, serta melihat kembali kehidupan keluarga dan lingkungan sosial dalam arti yang sebenarnya. Manusia dipaksa untuk berhenti dari rutinitasnya untuk memaknai apa yang sebenarnya dicari dari kehidupan ini. Saudara-saudara dikasih Tuhan, pandemi virus corona memang menjadi efek kejut bagi kita semua. Dunia seolah melambat dan bahkan terhenti sejenak. Negara-negara besar dan modern terpukul dengan sebaran virus corona yang cepat, mengakibatkan ribuan korban meninggal yang tersebar di berbagai negara. Indonesia mendapatkan banyak tantangan dari virus corona ini yang membuat kita semua
harus sama-sama saling menjaga. Mazmur 91 ini menawarkan penghiburan dalam musim kehidupan apapun yang sedang kita jalani. Perhatikan bagaimana sang pemazmur ayat demi ayat membesarkan hati pembacanya dengan menjelaskan bagaimana Tuhan akan memelihara anak-anaknya dengan setia. Janji-janji ini bukanlah sekedar angan-angan kosong. Sang pemazmur, Allah sendiri menegaskan bahwa Dia akan melindungi dan menyelamatkan mereka yang mengasihi Dia dan memanggil namanya. Hindari aktivitas yang bisa membuat kita terpapar. Bagian kita adalah menjaga diri sebaik mungkin sambil terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin, firman Tuhan. Mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan telah menuntun kami di dalam membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman-Mu. Biarlah firman kebenaran-Mu yang kami telah baca itu akan memotivasi kami di dalam menjalani setiap kehidupan, secara khusus situasi yang kami hadapi saat ini di tengah-tengah mewabahnya virus corona di seluruh dunia, yang kami juga sudah rasakan di negara kami dan di kota kami, kota Makassar. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa hadir menyertai kami, menjaga kami. Biarlah kiranya kami mengandalkan Tuhan, mengandalkan Allah sebagai tempat perlindungan yang teguh untuk segala keadaan. Biarlah juga ya Tuhan kami, anak-anak-Mu, PPGT Jemaat Satria Kasih, akan menjadi bagian dari pemerintah untuk tetap melakukan hal-hal untuk memutus penyebaran virus corona tersebut. Paling tidak ya Tuhan, kami menjaga jarak fisik antar sesama. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, banyak hal yang harus dilakukan untuk memutus rantai penularan virus corona tersebut ya Tuhan. Biarlah kiranya kami taat terhadap himbauan-himbauan pemerintah tersebut agar virus ini segera berakhir. Tuhan, kami hanya bermohon kepadamu. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, tuntun kami sertai di dalam seluruh keberadaan hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi kita masing-masing bersama dengan keluarga anggota PPGT Jemaat Satria Kasih. Mungkin ada di antara mereka yang tidak bersama dengan orang tua mereka, masih tetap di rumah-rumah kos. Sertai mereka ya Tuhan, agar mereka dapat menjaga diri dan dapat beraktivitas dari kos-kos mereka. Mungkin mereka bekerja di rumah, belajar dari rumah ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan agar semua dapat berproses dengan baik. Demikian pula para orang tua di kampung dalam menghadapi wabah virus corona ini. Karena apa yang kami rasakan
apa yang anak-anakmu rasakan juga dirasakan oleh orang tua. Olehnya itu ya Tuhan, biarlah dengan iman kami senantiasa dikuatkan untuk tetap percaya bahwa Tuhan yang berkuasa atas diri kami. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, juga kami berdoa bersyukur atas kesembuhan pasien yang positif COVID-19. Semoga terus bertambah ya Tuhan. Berdoa juga untuk para pasien COVID-19 yang sementara dalam perawatan. Tuhan memberi kekuatan dan kesabaran dalam menjalani pemulihan. Kami juga berdoa untuk para medis yang menjadi garda terdepan dalam memerangi virus corona. Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran, dan kesehatan yang baik. Kami juga berdoa untuk pemerintah, baik dari pusat sampai ke pelosok daerah. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya. Kami juga berdoa untuk kehidupan selama seminggu ke depan, baik yang dalam proses pendidikan maupun dalam pekerjaan. Biarlah semuanya itu ya Tuhan dapat berproses dengan baik, karena Tuhan hadir di dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Demikian pula kami berdoa ya Tuhan, di mana setiap hari Minggu kami melaksanakan ibadah di rumah, baik secara konvensional maupun secara live streaming. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, agar dapat terlaksana dengan baik. Tuhan lindungi kami pada malam hari ini, agar kami dapat istirahat dengan tenang, dan besok pagi kami dapat bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Sungguh banyak yang kami mohonkan kepadamu ya Tuhan, tetapi Tuhan sudah mengetahui apa yang kami akan mohonkan kepadamu. Sempurnakan doa kami ini ya Tuhan, ampuni salah dosa kami. Di dalam Kristus kami sudah menaikkan doa kami ini kepada Bapa di surga. Amin. Menutup ibadah kita menyanyi dari PKJ 180, Kasih Tuhan mengiringi.